Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, teman-teman podcast kalian, alhamdulillah kemarin kita baru aja ngelaksanain acara Academic Gathering yang nantinya akan jadi salah satu kegiatan tahunan kita di Cipta Sarana Cendekia. Dan hari ini saya dapat kesempatan untuk mengajak salah satu mitra iduka kita yang hadir juga pada saat Academic Gathering, dan pada saat itu sempat sedikit mencuri spotlight dengan guru-guru di sana. Hari ini saya ditemani oleh Mas Rizal. Wih. Halo bro. Halo. Sehat-sehat kan? Sehat-sehat. Aman ya, kemarin sempat Apa? jadi pusat perhatian ibu-ibu. Nggak apa-apa ya, asal bukan bapak-bapak. Asal bukan bapak-bapaknya. Nah, untungnya nggak ada bapak-bapak gitu ya. Iya, benar. Gimana kemarin feedbacknya luar biasa banget tuh. Masa sih ngomong sebentar aja kok. Ya tapi kan pemahaman sama pengetahuan mengenai profesi akuntan tuh memang di luar sana masih kurang banget sih, Zal. Gitu. Ya makanya hari ini saya pengen ngajak Mas Nofrizal untuk ngobrol-ngobrol mengenai profesi akuntannya sendiri. Oke. Akuntan publik ya? Akuntan publik ya, akuntan publik. Kenapa? Karena orientasinya ini nih, Zal. Orientasinya anak-anak SMK tuh ketika mereka lulus tuh paling kenceng cuman dua yang kelihatan banget. Satu, mereka menjadi akuntan di sebuah perusahaan internal ya. Jadi bagian accounting. Yang levelnya mereka mungkin kalau teknisi level 2 sampai level 4 itu kan dia sistemnya di clericalnya aja. Jadi mereka bagian input, bagian administrasi laporan keuangannya gitu ya. Bikin jurnalnya, menyusun. Kalau nggak gitu, yang kedua justru pilihannya mereka rata-rata nih teman-teman kalau ditanya setiap ada kunjungan industri, pengennya kerjanya di bank malahan. Ya, dan limitnya kan juga cukup ya kalau di bank ya. Kalau lulusan SMK mau ngambil paling kenceng dia di service areanya ya, di front office, di teller kayak gitu ya. Mungkin bisa lah sampai ke customer service. Nah hari ini aku pengen kita ngobrol santai aja sambil kamu cerita kalau ada anak-anak SMK yang memang mereka ternyata dia punya passion di bidang accounting, dia senang di bidang accounting, dan dia ngerasa mencari-cari informasi dalam laporan keuangan, mencari selisih, itu hal yang menyenangkan. Ada satu profesi namanya akuntan publik gitu. Stepnya seperti apa atau gimana mereka bisa jadi akuntan publik? Tapi sebelum ke sana, boleh jelasin dulu nggak ke teman-teman sekalian apa sih sebenarnya atau siapa sih akuntan publik tuh? Ya, akuntan publik itu sebenarnya akuntan yang independen. Jadi seorang akuntan publik itu diberi kewenangan oleh P2PK, Kementerian Keuangan, untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat oleh entitas-entitas atau koperasi atau CV-CV gitu. Ya intinya sih seperti itu gitu. Jadi seorang akuntan publik itu sebetulnya nggak mencari kamu salah atau benar ya? Bukan. Dia memberikan opini gitu. Ya, jadi laporan keuangan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Adanya wajar sama tidak wajar. Karena laporan keuangan nggak mungkin 100% betul gitu. Nah, karena opini kita kan juga kita bilang wajar dan tidak wajar gitu lah. Nah, ukuran kewajarannya kan pasti ditentukan sama standar kan. Betul. Jadi sedikit info untuk auditor itu kita menggunakan dua standar ya. Yang pertama standar jelas akuntansi, ada PSAK, ada ETAP, mungkin yang baru juga SAKEP, dan yang kedua standar audit. Jadi namanya SA itu, SPAP, standar profesi akuntan publik. Jadi itu ada namanya standar akuntan, SA namanya SA benar. Itu yang kita pakai sebagai dasar pemeriksaan audit ya. Jadi akuntansi dan audit kan sangat berbeda gitu. Itu sih. Kalau kita ngomongin masalah audit ya, mungkin kalau anak-anak gitu tahu lah mereka sering dengar bahasa audit karena mereka diajarkan untuk menyusun laporan keuangan di sekolah gitu ya. Harapannya nanti apa? Karena nanti harus diaudit katakanlah gitu. Atau kita menyusun laporan keuangan karena kita membutuhkan informasinya untuk pengambilan keputusan gitu. Karena kita butuh informasinya untuk pengajuan kredit katakanlah, untuk cari tambahan dana operasional sama modal yang syaratnya harus diaudit gitu ya. Mereka mendengar bahasa audit, tapi mereka belum sampai pada tahap pemahaman audit itu salah satu sebetulnya tanggung jawab atau pekerjaan yang dipunya sama seorang akuntan publik gitu ya. Makanya mereka sering disebut juga auditor gitu ya. Sebenarnya kalau di field of work-nya si akuntan publik ini pekerjaannya apa aja sih? Ngapain aja gitu?
Jadi sebenarnya akuntan publik itu luas. Jadi akuntan publik itu juga bisa mencangkup untuk akuntansi, service accounting juga. Jadi kita juga bahkan untuk sampai ke tahap pajak pun juga bisa sebenarnya di di ketentuannya itu bisa juga seperti itu. Jadi kalau kita bilang audit juga, audit itu luas juga. Yes, macam-macam Audit ya. ada audit laporan keuangan, ada internal audit, ada fraud audit, ada audit manajemen. Ada pajak pun juga kan sebenarnya itu kita ngomong itu audit kan Yes, sebenarnya kan. betul. Karena pemeriksaan Gitu. intinya kan seperti itu gitu. Tapi yang untuk basic akuntan publiknya yang paling yang paling populer lah ya, audit laporan keuangan gitu. Karena kita itu sebagai pihak eksternal yang independen dan dipercaya oleh publik dan regulator-regulator untuk memeriksa laporan keuangan tersebut. Diberi kewenangan ya untuk mengeluarkan opini. Itu sih untuk auditnya tersendiri ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih yang nonton video ini gitu dari adik-adik SMK yang kepengen mengambil profesi sebagai seorang akuntan publik, pekerjaan kita sebetulnya nggak cuma memeriksa laporan keuangan nih, dan untuk bisa sampai tahap spesifikasi itu luas banget. Luas. Dan bahkan kalau kita punya gelar CPA di sini, berarti semua sebetulnya accounting service kita kerjakan ya. Dan kalau kita ngomongin accounting service, nanti mungkin kita akan ngobrol sama Pak Agus juga kali ya di video lain. Ada keterkaitan juga dengan pajak gitu. Karena kalau kita mengeluarkan opini, kita menerbitkan opini dan kita bikinnya betul-betul wajar tanpa pengecualian di situ. Berarti otomatis kita juga harus memiliki pemahaman di bidang pajak ya di situ. Dan harus ada harus juga. Jadi terkait semua. Jadi kalau misalkan teman-teman memang kepingin mendapatkan sebuah gelar atau profesi ya, dan tidak terikat dalam satu perusahaan, gitu. Akuntan publik ini salah satu profesi yang bisa dikejar, gitu ya. Profesi yang bisa ditekuni lah, katakanlah. Beda lagi dengan internal audit ya. Yes. Kalau internal audit dia milik perusahaan dan dia benar-benar full meriksa operasional perusahaan. Kalau kita beda, itu sih. Takutnya ada yang ketukar tuh internal audit sama eksternal audit. Intinya audit gitu kan nih. Kalau misalnya orang awam tahu kan. Periksa gitu aja. Iya benar. Gitu. Oke. Dengan pekerjaan yang skupnya sebegitu luas, gitu. Jadi tanggung jawabnya akuntan tuh gede juga ya. Wah besar. Jadi dengan adanya PMK baru juga, PMK 186 tahun 2021 itu kemungkinan pemeriksaan KAP, kantor akuntan publik, itu mungkin bisa dijadi tahunan, reguler, dan setahu saya itu ada reguler, tematik, dan apa gitu, saya lupa gitu. Nah, mungkin regulator ini concern nih sama kantor akuntan publik, karena mereka kan memiliki tanggung jawab yang lumayan besar lah ya. Akuntabilitasnya. Ya, tanggung jawab atas opini ya, bukan atas laporan keuangan. Bukan atas laporan keuangan. Ya, tanggung jawab opini, tapi kan tetap itu kan sebuah kepercayaan publik gitulah ya. Makanya regulator ini sepertinya sekarang tuh menilai mutu dari kantor akuntan publik itu sangat ketat gitu. Jadi untuk membuat kantor akuntan publik mungkin sekarang juga harus taat dan harus baik gitu loh untuk menjaga mutu dan kepercayaan publik. Kan namanya akuntan publik soalnya. Ya, walaupun organisasi profesi tetap harus ada good corporate governance-nya juga ya. Oh jelas. Sambil minum dong, boleh nggak apa-apa? Boleh. Santai aja kalau di sini, Bang. Oke, skop pekerjaan luas. Dengan skop pekerjaan yang luas, otomatis potensi kita kalau kita ngomongin nih, kalau teman-teman kan pasti kalau kerja pasti harus dapat feedback ya. Harus ada timbal balik gitu. Katakanlah kalau nggak dapat gaji, berarti kita harus dapat honor gitu ya, dapat fee berdasarkan kontrak gitu ya. Dengan skop pekerjaan yang luas, otomatis peluang untuk dapat juga gede, tanggung jawabnya tadi juga berat. Pasti beriringan dengan risk atau resiko. Resikonya sendiri apa sih gitu, kalau kita jadi seorang akuntan dan menerima pekerjaan yang tanggung jawabnya berat dan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita sampaikan tadi, si opini tadi, itu berlaku untuk publik, untuk kepentingan publik. Ya, sebenarnya gimana ya kalau kita bilang resiko ya? Kalau kita mengerjakan audit itu sesuai prosedur dengan baik, mungkin resiko itu bisa sangat minim lah. Karena resiko paling tertinggi adalah kita diperiksa di pengadilan lah.
Ya. Karena biasanya kan misalkan ada perusahaan yang ya mau pilot lah atau misalkan bermasalah lah, korupsi atau apa kan biasanya untuk data-data susah. Nah biasanya tuh data audit yang dijadiin data-data audit Kayak dasar ya? yang Jadiin dasar pemeriksaan si hakim dan lain-lain. Nah kita kan harus memberikan klarifikasi gitu atas profesi kita harus cerita tentang yang mungkin salah satunya kan kayak misalkan kita mempunyai surat pernyataan direksi sama representasi manajemen. Ya itu kan sebagai tanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat si manajemen tersebut gitu kan, bukan tanggung jawab si auditornya. Auditor hanya bertanggung jawab sama opini gitu. Jadi situ ya kita lebih ke klarifikasi sih atas profesi kita ngapain. Nah itu mungkin ya resiko yang harus kita untuk kita jelasin ke pengadilan kayak gitu. Karena biasanya seperti itu sih. Oke, dan kalau kita ngomongin resiko juga sebenarnya karena aku dulu juga sempat terlibat juga ya. Nah, di prosedur pun sebelum kita mengambil atau menerima sebuah perikatan kita juga sudah ngelakuin risk management dulu sebelumnya. Betul. Jadi kita nggak asal-asalan ngambil pekerjaan ya teman-teman sekalian. Betul. Kita benar-benar ngelihat mana yang kira-kira nanti ada potensi nggak dia untuk merugikan profesi gitu ya. Jadi salah satu ya, tak ceritain prosedur. Salah satu itu kita ada fraud questionnaire. Jadi di situ salah satu prosedur itu kita tanya jawab inquiry sama direkturnya, terus dia menjawab dan ditandatangani oleh direkturnya. Jadi maupun dia bohong apa enggak kita tinggal tunjukin aja tuh. Pernyataannya ini kemarin. Nah ini kemarin dia kayak gini, kayak gitu sih. Nah kalau auditor nggak concern, nggak ngelakuin prosedur tersebut, habis nanti kalau misalnya amit-amit diperiksa ya. Karena yang diperiksa itu bukan 1 tahun 2 tahun ke belakang, biasanya yang udah mau 5 tahun atau misalkan yang udah lupa nih. Nah itu kan takutnya kalau kita nanti nggak ada prosedur, mana kita malah panik di akhir gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Biar nggak ini ya, kalau lupa juga kita nggak ini. Iya kan kita tinggal baca lagi kertas kerja yang kita kerjain kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan barusan, kerjaan accounting itu juga nggak sepenuhnya kita lulusan SMK akuntansi itu nggak sepenuhnya cuma bisa ngerjakan laporan keuangan ya. Enggak. Meriksa itu juga salah satu pekerjaan yang ya bisa dibilang menyenangkan lah. Ada tantangan di situ kan, kita harus ngecek compliance-nya, kita ngecek ketaatannya terhadap standar dan ini gitu. Jadi seru sih sebenarnya kerjaan akuntansi itu. Dan luas ya, nggak hanya audit atas laporan keuangan aja gitu. Audit pun macam-macam. Jadi informasi kayak gini nih yang mungkin seharusnya lebih sering kali ya. Barangkali nanti teman-teman profesi juga bisa lebih memperhatikan nggak hanya di pendidikan vokasi S1-nya aja atau D3-nya aja, tapi dari SMK mereka udah dikasih ya, sama kayak kalau teman-teman di pajak itu kan ada yang mereka goes to school, tax goes to school gitu ya, dari DJP ke sekolah untuk meningkatkan kesadaran pajak. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lah ya dari profesi yang bisa merangkul itu gitu. Jadi paling nggak perlu memberikan pekerjaan, nggak perlu menjanjikan magang, yang penting memberikan informasi sih. Karena ketika mereka nggak tahu apa yang menyenangkan dari si akuntansi ini, rasanya mau lanjut juga pasti pikir-pikir gitu ya. Tapi begitu tahu kalau kerjaannya auditor itu ternyata asik juga gitu ya, kita ngecekin sesuatu itu sesuai nggak dengan standarnya, dan itu berhubungan sama semua jenis kompetensi. Kita harus bisa pandai ngomong lah, paling nggak komunikasi yang baik tuh luar biasa sekali. Nambahin dikit boleh? Boleh. Jadi kalau audit itu ya menurutku ya, itu bukan yang ngerendahin yang lain, itu kayak one step di atas akuntansi gitu. Karena sebelum kita bisa audit, kita harus tahu akuntansi dulu. Kita harus ngerti gimana ya, sebelum kita audit tuh kita evaluasi. Kalau saya sih gampangnya di Google nih, misalnya perusahaan ini dia ada gugatan hukum atau enggak, ya misalkan kayak gimana, maksudnya masalah-masalah, isu-isu itu juga jadi concern audit gitu. Jadi sebelum kita ngelakuin perikatan tuh banyak hal gitu loh. Apalagi pajak juga harus mengerti juga kan, orang auditor nggak mungkin auditor tuh nggak ngerti pajak tuh dah. Jadi ya sebelum audit tuh harus ngerti pajak dulu, accounting dulu, baru belajar. Kalau menurutku ya, soalnya pengalaman dulu sih belum jago-jago banget langsung masuk audit tuh lumayan pusing. Cuman alhamdulillah karena pengalaman akhirnya belajar gitu ya, alhamdulillah bisa ngikutin juga sih itu sih. Cuman kalau biar nggak pusing di awal, kita stepnya harus belajar accounting dulu, pajak mengerti dulu, ya itu baru kita belajar teknik audit gitu.
Memang, Menurutku ya. iya kerasa sih, kerasa bedanya maksudnya. Ini bocoran buat teman-teman sekalian ya. Dulu saya sering satu tim sama Mas Rizal. Gitu. Mas Rizal ini dulu sering jadi junior saya. Dulu kayaknya berat banget tuh mau ngelanjutin tuh. Sekarang alhamdulillah nih udah CPA aja. Dengar-dengar kemarin malah udah habis ujian tuh. Iya ini ujian, tinggal CPA sih, tinggal satu mata ujian lagi. Habis ini apa? Sign? Non-sign? Enggak, masih non-sign. Masih non-sign, oke. Ya, Step-stepnya gimana? step-stepnya tuh panjang ya? Panjang. Panjang dong. Apa tuh? Kalau anak SMK kepengen jadi akuntan publik, berarti lulus SMK mereka harus ngapain? Tahapannya itu kuliah. Aku mohon maaf ya kalau SMK audit itu setahu aku itu apa namanya syarat administrasi untuk kantor akuntan publik itu S1. Nah, berarti mereka Aku belum tahu ya kalau ada SMK atau enggak. Correct me if I'm wrong gitu. Maksudnya kalau ada ya mungkin apa namanya? Mungkin ada gitu ya. Tapi ya sebagai syarat administrasi sebenarnya kalau praktek dibelajarin S1. Iya, karena kan di SMK tuh ada audit nggak? nggak ada. Nah, itu harus belajar dulu sih mungkin apa namanya di kuliah kan ada kan? Ada. Audit. Mungkin harus belajar dulu baru Step pertamanya adalah kuliah S1 dia. Akuntansi ya. Belanja dulu ya. Iya, akuntansi kan nanti ada audit pasti. Oke, kuliah pertama kuliah S1 akuntansi. Jadi mereka setelah lulus SMK, kuliah dulu 4 tahun ambil S1 akuntansi, setelah itu setelah dapat gelar S1 Ya, untuk misalnya jadi SE lah atau enggak SAK kan yang baru kan. SAK sekarang. Ya tinggal daftar sih ke kantor akuntan publik ya. Maksudnya pasti kan ada requirement tuh. Nggak cuma SE doang, SAK doang, pasti ada IPK misalkan. Oke. Ada standar bla bla lah ya. Misalnya kalau misalnya negeri berapa IPK-nya, kalau ini kan itu sebagai syarat administrasi. Oke, sih. administratif. Berarti tahapan pertama nanti mereka langsung ujian. Untuk Jadi associate di kantor dulu? ya, untuk jadi junior auditor ya. Hmm. Iya langsung ujian tertulis. Aku dulu ujian tertulis, terus wawancara HR, habis itu baru apa namanya manajer, Oke. user. Itu nanti kita gabung di dalam kantor akuntan. Iya, dan kalau diterima baru datang di kantor akuntan. Oke, dia kerja ya. Kalau untuk sertifikasinya, kalau mereka kepingin ngambil CPA, tahapannya apa aja setelah lulus S1? Soal S1, aku agak-agak lupa ya untuk ACPA ya. Setahu aku tuh harus ada pengalaman kerja 1 tahun. Oke. Pengalaman kerja 1 tahun baru bisa ujian ACPA. Jadi itu ada 5 Associate ya? Iya, Associate Certified Public Accountant. Oke. Ada 5 Mata ujian. agak lupa. Pengantar pokoknya akuntansi manajemen, manajemen hukum bisnis sama dan perpajakan. Pelaporan korporat nggak? Iya, pelaporan korporat kan akuntansi kan. Sama pengantar audit. Sama satu lagi ekonomi mikro makro gitulah. Itu ada tuh yang 5 itu awal. Itu akhirnya dapat gelar ACPA kayak kamu sekarang ya? Kayak Mas Rizal Dengan sekarang. nilai 60. Oke. Nilai 60. Nah, Dari ACPA, kalau lulus. misalkan udah lulus, ada persyaratan pengalaman kerja lagi. iya, 3 tahun kalau nggak salah deh. Oke, 3 Untuk tahun. ujian CPA. Kalau nggak salah ya, aku takut salah nih. Oke, nggak masalah. Iya. Oke, jadi setelah itu tahapannya adalah ujian CPA. Iya, CPA. Ya, Itu kayak kamu ujian ambil kemarin ya. mirip ya. Yang terakhir ya sama lah ya manajemen bisnis. Tapi CPA-nya ujiannya 2 kali jadinya ya? Iya. Yang pertama CPA. Itu yang baru CPA non-sign. non-sign ya. Non-sign itu maksudnya adalah Nah, kamu CPA tapi nggak bisa tanda tangan. kita CPA tapi nggak bisa tanda tangan opini. Betul. Nah, betul. Jadi cuman sebagai apa tuh? Manajer, ketua tim. Ya, setahu Senior aku tuh, ya, senior auditor. enggak, bisa lebih sih. Bisa lebih. Itu bahkan bisa menandatangani proposal sih. Oh, tapi nggak bisa bertanggung jawab Nggak terhadap bisa, penandatanganan opini. opini Nggak gitu bisa. ya. Hanya partner yang sudah Yang CPA punya- yang sign. Betul. Oh, Betul. Berarti tahapan akhirnya emang CPA sign ini tadi. Ya CPA non-sign, habis itu kita ada ujian lagi tuh CPA non-sign ke sign. Ya kita kayak gampangnya sih sidang. Ujiannya kayak sidang audiensi itu ya. Iya, sidang skripsi dan kita makalah. Kalau nggak salah 1 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu kita bicara tentang klien-klien kita, prosedur kita, apa yang udah kita lakuin dan diuji. Kalau nggak salah itu sama Kemenq, terus lembaga profesi, gitulah. Nah, 3 orang kalau satu lupa. Gitu. Jadi membawakan apa yang sudah kita kerjakan ya. Betul Dasar kita. pengalaman kita diujikan di situ. Betul. Kayak gitu. Itu baru bisa sign ya. Baru bisa kan.
Dan kalau udah sign pun sekarang persyaratan untuk buka kantornya nggak semudah itu. Itu belum baca banget ya gitu tuh, soalnya kayaknya masih jauh ya. Kayaknya nanti perlu kita bahas ya. Oh tapi iya, nggak di video bisa, ini nanti. bisa, Terlalu berat lah kasihan anak-anak. Oh iya benar. Yang penting mereka Jauh tahu itu. tahapannya ya. Iya. Bahkan mereka kalau lulus SMK pun mau kerja di kantor akuntan, selama kantor akuntannya mungkin di level-level yang middle lah. Iya. Mungkin mereka masih mau lah kasih ya sambil mereka kerja. Mungkin dan ini aja aku tahu beberapa kantor akuntan juga ada yang dia hire anak SMK yang memang akuntansinya bagus, cuman sampai pada tahap clerical aja, jadi kayak bantu input data gitu, tapi tetap diawasin sama junior auditor kayak gitu. Tapi jadi mereka cuma bantu-bantu aja sambil kuliah mereka 4 tahun. Jadi begitu S1-nya selesai, mereka pengalaman kerjanya dapat, SCPA-nya enak tuh. Ya benar. Ya otomatis kita harus jadi potensial dulu untuk masuk ke sana, dan untuk mengejar potensi itu kan kita nggak bisa di akhir sekolah baru kita ngomong kalau kita punya kemampuan. Kan emang harus ada istilahnya Harus prakteknya ya. Auditor harus praktek gitu, nggak bisa ini. Beda banget soalnya sama yang di buku. Oke. Jadi set kemampuan apa aja buat anak-anak SMK jurusan akuntansi di luar sana yang kepingin jadi akuntan publik, karena tahapan mereka panjang tuh, harus kuliah S1 dulu, Ya. terus SCPA gitu. Mumpung mereka masih sekolah, apa yang harus mereka siapkan? Koreksi dikit, kalau misalkan jadi auditor tuh nggak perlu ACPA sih. Oke. Jadi misalkan udah S1 pun untuk Jadi tingkat auditor bisa ya? junior auditor sampai mau manajer belum ACPA itu bisa. Bisa, oke. Kecuali ntar udah jadi direksi sama partner tuh udah harus Nah, harus. CPA atau ACPA. Jadi itu samping aja sih. Oke. Terus untuk apa tadi? Untuk mereka, apa yang harus mereka siapkan tuh? Mulai mumpung masih sekolah ya, Oke. apa yang harus siapkan? Mentalnya, kayak kemampuannya apa yang harus mereka siapkan untuk bisa sampai tahapan ke sana? Yang dibutuhin. Ini balik dulu ke profesional lah. Di apa namanya, di pekerjaan profesional itu yang pertama bener sih, kemarin tuh attitude tuh yang nomor 1 sih. Oke. Sopan, karena kita bakal berhadapan dengan banyak orang nih. Akuntan publik. Bukan satu klien doang nih, kita Yes, benar. banyak klien, dan kita harus memiliki attitude yang baik, sopan, dan apa namanya, kita juga harus menjelaskan dengan baik, dan juga dibekali dengan pengetahuan yang baik. Karena contoh misalkan kamu auditor minta ini itu, tapi kamu nggak ngerti apa namanya kamu minta, dan kamu nggak tahu pengetahuan apa tentang ini, habis deh sama klien deh. Yeah. Jadi apalagi klien-klien yang udah senior gitu kan lebih pintar lah ya gitu. Jadi yang pertama attitude sama pengetahuan Oke. ya. Kompetensi dasarnya ya. Ya, berarti. kompetensi auditing, accounting, pajak, itu jadi satu lah ya. Terus yang kedua mental, karena pekerjaannya, prosedur yang kita lakukan lumayan banyak, jadi memakan waktu yang banyak juga. Oke. Jadi misalkan ada ya lembur-lembur dikit atau ngejar-ngejar deadline gitu kan, jadi harus kuat, dan terakhir tanggung jawab sama pekerjaannya. Oke. Itu Jadi, sih ya cukup latihannya sih. dari sekarang itu yang memang harus disiapkan ya. Tanggung jawab sih, tanggung jawab tuh paling penting banget gitu. Misalkan Tanggung jawab tuh panjang loh kalau dijabarin, ya kan? simple as misalnya tanggung jawab sama pekerjaan sendiri sih. Yes. Misalnya dia sendiri dan tim sih. Tim sih. Ya saling backup misalnya ada apa-apa kayak gitu sih. Karena kita untuk sebagai auditor tuh bekerja sebagai tim. Gitu sih. Nggak ada yang sendirian lah ya. Nggak ada. Makanya namanya tim audit ya ketika Iya, kita benar. melakukan pemeriksaan. Tuh potensinya luas banget ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita bicara masalah potensi, tadi Mas Rizal juga jelaskan resiko sama tanggung jawab juga ada. Tapi semua itu bisa diminimalisir ya. Bisa. Resiko itu akan sangat kecil ketika semua tanggung jawab itu kita laksanakan gitu ya. Semua Iya. tanggung jawab kita lakukan gitu. Bahkan sampai sekarang pun riset, penelitian gitu ya terhadap profesi akuntan, profesi konsultan pajak itu sampai sekarang tetap berjalan dan terus berkembang. Ya. Apalagi dengan kondisi dunia bisnis yang setelah ini mungkin kayak di topik academic gathering kemarin kita bahas FUKA, itu flow-nya nggak karu-karuan ya, dan akan dibutuhkan akuntan-akuntan yang nanti mungkin justru akan lebih spesifik ke bidang-bidang tertentu ya dalam sebuah penugasan. Jadi peluangnya sangat besar banget, tapi tadi ya it's all about proses, semuanya ada prosesnya ketika kita mau ke sana gitu ya. Nggak bisa, kalau kita mau dianggap profesional di satu bidang, nggak bisa instan gitu. Oke, sebagai penutup nih, Ya. satu pesan buat anak-anak SMK di luar sana yang kepengen nantinya mungkin jadi seorang akuntan, apa tuh? Ya mungkin harus
ya itu yang tadi saya bilang sih, mentalnya harus jadi lah, walaupun belum kerja itu tapi at least dia emang rasa kepengen tahu sama auditing ini besar gitu. Karena kalau nggak gimana ya, misalkan dia pinter tapi rasa apa ya, pengen tahu sama lebih dalam audit ini gimana, itu percuma juga sih, karena emang audit tuh luas banget menurutku ya. Itu sih mungkin dari aku ya. Ya, jadi rasa keingintahuan, skeptis ya, kita harus skeptis ya di situ, dan rasa ingin tahu kita juga harus tinggi kalau kita mau jadi seorang auditor. Ya kalau skeptis lebih dalam lagi tuh. Nah, panjang lagi nanti. Etika itu. Oke, singkat aja ini tadi sebenarnya ya teman-teman, kita cuma kepengen nyeritakan masalah auditor tuh ngapain gitu ya. Terus akuntan itu ya tadi kerjaannya apa aja, tanggung jawabnya dan publik apa aja. Yes. Nanti mungkin kita akan coba, mudah-mudahan nih kita bisa ketemu lagi sama Mas Rizal di lain waktu, di lain kesempatan, dan bisa ngobrol lagi lebih banyak nih mengenai profesi itu, dan menceritakan hal-hal yang tidak diceritakan di sekolah kepada adik-adik sekalian terkait profesi akuntan. Tapi karena keterbatasan waktu dan momen juga, aku terima kasih banget nih kamu bisa datang hari ini ya. Sama-sama. Kita bisa sambungin lagi nanti yang lain. Siap. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk terus pantau channel kita, ikutin terus channel kita karena masih banyak informasi lain yang akan kita bagi, baik melalui podcast, pijak, maupun di semua platform sosial media kita dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa like, follow, dan subscribe video ini. Terima kasih, kita ketemu lagi lain waktu. Saya sama Mas Nofrizal pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.